Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita terlebih dahulu mengingat rahmat nikmat Allah yang telah kita terima. Renungkanlah, bayangkanlah, kemudian kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita iring berselawat pada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 insyaallah sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakir innama anta muzakkir Sadaqallahul azim. Afala, maka tidakkah yanzuruna, mereka memperhatikan, ilal ibil, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan, wa ilas sama, dan tidak akan memperhatikan kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana dia ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung bagaimana dia ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Fadzakir, maka berilah peringatan, innama, hanya sesungguhnya, anta, engkau Muhammad, muzakkir, hanya bisa memberi peringatan. Ayat ini menjelaskan
terutama sekali pada kaum kafir Quraisy, penduduk Mekah. Dikatakan, tidakkah kamu perhatikan unta yang selalu kamu bawa menjadi sebagai kendaraan pergi berdagang? Perhatikanlah unta itu. Bagaimana Allah menciptakan unta tersebut. Yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, unta itu melebihi dari semua binatang, yang luar biasa. Keistimewaan unta yang pertama, dia punya funuk. Funuk bukan hanya gunungkan lemak, tetapi juga tempat cadangan energi dan air yang sangat penting bagi unta. Untuk bertahan hidup di gurun, lemak di punuk dapat diubah menjadi energi dan air, memungkinkan unta untuk bertahan hidup hingga beberapa minggu tanpa makan dan minum. Jadi punuk itu bukan tempat air. Tempat airnya di saluran darah, aliran darah. Punuk itu adalah lemak punya jaringan. Ya, dia situ disimpan itunya energi. Kemudian kalau dia kehausan habis, maka dia situlah diambilnya energi tambahan unta. Kemudian yang kedua, unta memiliki mata, 3 pasang kelopak mata dan 2 baris bulu mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan pasir saat badai. Kelopak mata unta juga dapat melindungi mata dari panas matahari. Tidak ada binatang yang lebih daripada unta ini. Perhatikanlah, yang kamu kendarai terus. Kemudian hidung memiliki kemampuan untuk menutupi rapat ketika ada badai pasir, sehingga debu dan pasir tidak masuk ke saluran pernapasan. Ya. Kemudian kaki unta yang lebar dan dilengkapi bantalan membantu mencegah unta terperosok ke dalam pasir, bahkan saat membawa beban berat. Unta kalau dia itu membawa beban berat, mendaki, ya, itu yang di depan, tangannya depan, ya, dengan lututnya dia mendaki, ya, dengan lutut dia mendaki itu, bukan dengan kaki berdiri ke tempatnya, enggak, cuma dengan lutut. Kemudian dia membawa beban berat, yang itu beratnya. Kemudian unta itu karena kaki tadi, kalau binatang lain kuda kita susah naik, ya, keledai susah naiknya. Tapi kalau unta, kalau kita ingin naik, ya dia turun, ya dia duduk, dia kemudian keempat kakinya itu, sehingga mudah saja naik. Nah, itu kelebihan unta. Mudah saja naik katanya, baru dia nanti berdiri unta tersebut. Kemudian dengan kakinya tadi yang begitu kuat berjalan begitu lamanya di padang pasir, dan sehingga dia membawa beban yang berat. Di belakangnya ada, yaitu kalau dahulu ya, seperti parati atau membawa barang itu dengan gerobak di belakang, banyak, ya, bisa dia sanggup membawa. Kemudian unta itu kulitnya tebal, memiliki lapisan kulit yang tebal untuk melindungi tubuh dari panas dan mengurangi kehilangan air melalui keringat. Jadi dia itu tidak begitu berkeringat, kulitnya cukup tebal, ya, sehingga kena panas matahari dia nak, ya, kelelahan. Kemudian yaitunya suhu tubuh unta itu menahan perubahan bagaimanapun suhu ekstrim, suhu panas, suhu dingin, sama bisa ditahannya oleh unta tersebut. Yang ketujuh, unta bisa minum 114
galon. Ya. Kalau zaman Nabi Saleh sehari untuk masyarakat, sehari untuk unta. Begitu banyak minum itu. Tepinya di paritnya letaknya, di saluran ada saluran-saluran darah, bukan di perut. Ya, letaknya. Itulah Allah yang Maha Kuasa tersebut. Dan minumnya bisa air laut dan bisa air tawar. Ya, bisa diminum oleh unta tersebut. Kemudian yang ke-8, bibir dan mulut. Bibir mulut unta itu ia tebal dan kuat, memungkinkan mereka untuk makan tanaman gurun yang berduri dan kering. Ya, begitu kelebihan unta tersebut. Perhatikanlah, kata Allah, kamu pergi berdagang, kamu mengendarai unta tersebut. Ya, begitu jauh perjalanan. Dalam memperhatikan biasanya dia berjalan malam hari. Ya. Dalam malam hari berjalan tersebut, maka Allah melanjutkan firman-Nya, yaitu wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Kamu berjalan lihat ke atas. Bagaimana langit itu ditinggikan. Nak punya tiang, ya tinggi begitunya. Perhatikanlah langit itu. Karena dia ditinggikan. Kamu dalam berjalan itu, ya. Kemudian juga di langit itu dihiasi dengan bintang-bintang. Ada bintang-bintang di langit tersebut. Maka bintang-bintang tersebut, ya, diberi oleh Allah SWT sebagai petunjuk. Petunjuk dalam perjalanan. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 16. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Lihat malam hari tidak tahu kemana arah mana, tapi lihat bintang sebagai petunjuk dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk ya berjalan orang-orang kafir Quraisy itu. Perhatikanlah itu. Kemudian kamu berjalan, yaitunya di perjalanan itu kamu akan melihat adanya gunung-gunung. Ya, sebagai batas perjalanan, jauh jaraknya ada gunung. Gunung itu ditancapkan, ya begitu kuat sebagai pasak bumi tadi, sehingga bumi tidak goyang lagi. Ada gunung-gunung itu. Di gunung itulah kamu pada malam hari berjalan sampai pagi hari, yaitu setelah matahari sepenggalahan, lalu kamu untuk istirahat ya di sebelah gunung tersebut. Bisa kamu berteduh dengan panasnya matahari, kamu perhatikan ya untuk beristirahat. Kemudian juga adanya gua, kalau tidak ada gua, masuk kamu ke dalamnya. Itu kekuasaan Allah menciptakan alam ini. Kemudian walal ardi kaifa sutihat. Dan perhatikan pula kamu berjalan di bumi ini, bagaimana Allah menghamparkan, ya mendatarkan bumi ini walaupun bulat tapi datar. Bisa kamu mencari kehidupan, bisa kamu berjalan ke sana ke sini. Perhatikanlah itu. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang kafir Quraisy selalu mengingkari, yaitunya hari berbangkit, hari pembalasan. Oleh sebab itu perhatikanlah oleh kamu, karena itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta muzakkir. Berilah peringatan oleh engkau ya Muhammad. Sampaikanlah peringatan. Hanya engkau hanya dapat memberi peringatan. Untuk menentukan Allah semuanya. Tapi memberi peringatan kepada kaum kafir Quraisy, ya supaya dia itu harus menyadari kekuasaan Allah, hari pembalasan yang telah dijanjikan Allah SWT. Berbangkitnya kamu nanti dari kubur tersebut. Kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Dari ayat ini Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Terutama sekali kamu perhatikanlah unta yang
diciptakan Allah binatang yang paling sempurna dari sekian banyaknya binatang. Binatang yang paling patuh, ya, bahkan kepada anak kecil pun dia mau diperintah. Duduk kata anak kecilnya dia duduk. Ya, berdiri dia mau berdiri. Begitu kesempurnaan unta. Kamu bawa dia berdagang ke sana ke sini, membawa beban berat dan sebagainya. Begitu jauhnya perjalanan yang kamu tempuh, tapi begitulah kekuasaan Allah SWT. Dalam perjalanan kamu lihat, ya, langit ada di situ bintang untuk menentukan kemana tujuan kamu. Ada petunjuk, kemudian dijadikan yaitunya gunung sebagai pasak untuk mengkokohkan bumi ini, dan bumi dijadikan untuk kamu mencari rezeki, ya, berusaha untuk kehidupan mencapai yaitu akhirat, mencari bekal untuk dunia, mencari bekal untuk akhirat. Bila peringatannya Muhammad. Tapi ingat, engkau Muhammad hanya bisa memberi peringatan, tidak bisa menentukan, hanya peringatan. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.